Baik, saya Pasturyono Malau dengan NIM 7202540007 akan menjelaskan pendapat saya terkait kasus rencana Indonesia dalam membangun kota-kota pintar. Namun ada beberapa fakta dan data dalam kasus ini. Nah, kita tahu bahwa terdapat 3 modal dasar menuju kota cerdas, yaitu yang pertama smart people, yang kedua smart infrastructure and teknologi, dan yang terakhir itu smart governance. Lalu apakah rencana Indonesia dalam membangun kota-kota pintar dapat terrealisasikan jika dilihat dari fakta dan data seperti yang pertama itu dari sisi smart people-nya, bahwa World Population Review merilis bahwa nilai rata-rata IQ Indonesia adalah 78,49 atau berada di urutan 130 dari 199 negara. Nah, kita tahu bahwa dalam mewujudkan kota pintar harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, masih banyak penduduk Indonesia yang belum melek dalam pendidikan yang baik dan berkualitas, di mana sumber daya manusia yang berkualitas ini dapat ditingkatkan hanya melalui pendidikan ataupun pelatihan. Pemerintah Indonesia sadar akan hal tersebut, bahwa SDM kita belum sempurna. Dan juga data dari World Population Review ini juga mendukung hal itu. Karena itu pemerintah tidak diam, pemerintah terus meningkatkan dengan berbagai program pendidikan seperti yang berjalan saat ini, yaitu program kurikulum Kampus Merdeka dan juga program beasiswa pendidikan. Meskipun peringkat rata-rata IQ dari Indonesia berdasarkan survei tergolong jauh dari yang diharapkan, tidak menghambat rencana Indonesia dalam membangun kota-kota pintar itu terrealisasi, di mana kita harus optimis sebagai sumber daya manusia Indonesia yang akan maju ke depannya. Nah, yang kedua itu dari sisi smart infrastructure and teknologi. Nah, menurut laporan Speedtest Global Index, posisi kecepatan internet di Indonesia itu berada di ranking 105 secara global pada bulan Mei 2022. Berdasarkan itu, dukungan infrastruktur dan teknologi itu juga hal yang penting dalam mewujudkan kota pintar di Indonesia. Dan berdasarkan hasil data tadi, Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Memang pemerintah sudah meningkatkan infrastruktur dan teknologi di berbagai daerah. Akses seperti jalan tol, pelabuhan, alat transportasi pintar, dan lainnya. Akan tetapi pemerataan di berbagai kota di Indonesia masih kurang dan berpusat di ibu kota saja. Serta akses dan kecepatan internet masih kurang di berbagai daerah. Ini menjadi penghambat dalam perwujudan kota pintar. Peningkatan infrastruktur dan teknologi di ibu kota memang baik dan dapat dicontoh oleh kota lain dalam membentuk smart city. Tetapi ini akan memakan waktu yang cukup lama jika pemerataan tidak ada. Oleh sebab itu, pemerataan tadi harus dioptimalkan agar mampu merealisasikan rencana Indonesia dalam menciptakan smart city. Nah, aspek yang ketiga itu dari sisi smart governance. Nah, berdasarkan The Global Competitive Report 2019 yang dirilis oleh WEF, peringkat daya saing Indonesia menduduki peringkat 50 dari 141 negara yang disurvei. Nah, berdasarkan dari data survei tersebut, dalam hal tata kelola pemerintahan Indonesia sudah cukup baik di peringkat 50 dan diharapkan harus terus meningkat. Nah, ada beberapa cara, salah satunya itu pemangkasan dalam berbagai tata kelola pemerintahan memungkinkan percepatan administrasi yang semakin meningkat ke depannya sehingga menciptakan smart governance yang lebih baik. Berdasarkan dari 3 modal yang dijelaskan tadi, tidak menutup kemungkinan Indonesia itu mampu menciptakan kota-kota pintar. Akan tetapi dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur serta teknologi harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu mengejar ketertinggalan negara kita itu. Nah, dengan melihat permasalahan pada implementasi smart city di Indonesia, maka harus melakukan perluasan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam berbagai bidang layanan pemerintah. Keterbatasan layanan saat ini menjadi kendala yang harus diselesaikan dan benar-benar harus sampai tuntas. Seharusnya pemerintah lebih memperluas layanan internet di daerah yang akan mengimplementasikan smart city di negara Indonesia ini. Selain itu, penyiapan masyarakat melek akan teknologi harus secara masif dan terstruktur
dioptimalkan sehingga upaya dalam perubahan perilaku masyarakat menuju smart city itu dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Baik, demikian penjelasan pendapat saya terkait kasus rencana Indonesia dalam membangun kota-kota smart di mata kuliah Smart Ekonomi. Terima kasih.